Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kok di kementerian itu bicara teaching continuum nggak ada yang menuntut itu? Nggak ada, memang kapasitas beliau bicaranya soal fasilitas infrastruktur. Berikutnya, tujuannya apa? Supaya sustain di UPN itu supaya berlanjut terus. Seperti tujuan Republik Indonesia, biar RI itu tetap benderanya berkibar terus, biar Indonesia Raya bernyanyi terus. Ya, terus kemudian manajemen itu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah selain pengen memperoleh dukungan yang lebih kuat dari fasilitator, tapi yang ada diberdayakan dulu. SDM-nya segitu, alatnya begitu, anggarannya di situ, diberdayakan. Itu kepala sekolah. Ya. Supaya efektifnya ketemu, efisiennya dapat. Jangan sampai kepala sekolah bilang, karena sebentar lagi saya yakin di antara Bapak itu akan banyak yang jadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu ciri-ciri utamanya adalah terbiasa bisa membangun relasi dengan dan yang terbiasa mengembangkan ilmu membangun dengan pihak luar itu adalah ilmu marketing, ilmu pemasaran. Maka tidak aneh kalau saya hanya menemukan kepala sekolah rata-rata dari ilmu marketing. Seperti dirutnya Pertamina itu dulu marketingnya Pertamina. Sarjana ekonomi meskipun itu pusat teknologi, tapi tetap saja sarjana ekonomi jadi di Pertamina. Meskipun yang akhirnya ke penjara itu soal lain. Supaya efektif dan supaya efisien. Jadi si efisien itu apa Bapak Ibu? Anggaran sidik jangan buat program setengah jalan. Itu bukan TEFA. Karena TEFA itu syarat kulturnya harus selesai. Kalau memang tahu tidak selesai, jangan pernah memplanning itu. Sebagai pimpinan harus tahu, harus bisa membuat schedule. Ini nggak selesai, masa jabatan saya selesai, ini nggak selesai, harus jangan dibuat. Itu bukan TEFA, bukan. Ya berarti tidak kemana-mana. Semua orang pengen tumbuh, tapi orang perlu ngoyo. Tumbuhlah alami saja. Tidak perlu eksploitasi, pasti ada yang dikorbankan. TEFA itu tidak cuka, tidak mengambil pilihan mengorbankan bahkan yang terlemah. Seperti tadi saya sampaikan, TEFA itu fungsinya orientasi utama adalah menyelamatkan yang terlemah, bukan dikorbankan demi eksploitasi profit. Ya, berikut. Nah sekarang ini yang dituliskan. Yang atas ditulis. Ya, teaching factory bagi Bapak Ibu adalah pembelajaran.
instruksional. Karena itu yang dibutuhkan siswa. Maka kalau tanya Pak Menteri gimana Pak strategi pengajarannya, nggak ngerti beliau, nggak ngerti. Beliau tidak pernah mendetailkan seperti itu. Digolongkan apa? Papan tulis sudah, beliau siapkan papan tulis. Jadi kalau beliau sudah siapkan papan tulis, kita harus manfaatkan papan tulis itu sebaik-baiknya. Jangan bilang ini papan tulis betul-betul sudah yang ada itu apa? Karena Pak Menteri juga harus membagi banyak hal. Se-Indonesia apalagi sekarang televisi ini banyak sekali. Itu bagiannya harus besar. Belum juga Pak Menteri baginya. Ya, meskipun kita pasukan, tapi kita juga terpilih sebenarnya orang atas. Kita boleh kritik, tapi karena kita ngerti detailnya operasional. Nah, di pembelajaran itu yang mau ditargetkan apa? Terjadinya keteraturan. Siapa? Siswa kita. Siswa kita ini meskipun nggak ada aturan, bahkan dia tetap teratur. Nggak ada banyak orang dia nggak melanggar apa etika apapun. Apa dia itu begitu? Silakan kalau Bapak Ibu ingin bukti, datang aja ke sana. Karena dia itu aturannya cuma 3. Hadir 100%. Kalau mencuri, ada barang hilang, mencuri, ada bukti, ada yang aku hari itu keluar. Betapapun dia juara LKS. Ketiga, kalau orang sanggup tidak bisa mengendalikan emosi, terjadi perkelahian sesama siswa atau sesama keluarga besar di Indonesia. Siswa sama siswa atau sesama guru atau guru sama guru. Hari itu juga pulang. Tapi aturannya cuma itu. Hadir 100%. Kalau kurang berarti hari lain harus mengganti jam. Masuk kerjanya Senin sampai Jumat, hari Sabtu belum dipakai untuk mengganti. Kemudian kalau mencuri keluar, tapi itu bukti dan pengakuan. Biasanya mencuri kan sulit untuk ketemu sekolah. Cari bukti sampai dia ngaku, karena harus banyak saksi. Tapi kalau perkelahian itu langsung saat itu bisa diketahui. Orang boleh dibuat sekeras apapun, tapi harus tahan diri, kendalikan emosi. Orang belajar itu harus sanggup mengendalikan emosi. Aturannya cuma 3 itu. Tapi alhamdulillah, betapapun setiap tahun selalu ada yang DO, nggak ada yang marah sama sekolah. DO itu kan tidak naik, tidak boleh. Karena di sekolah lain itu cuma tidak naik saja, namun sekolah acara itu pecah di mana. Tapi dia tuh meskipun DO, dia tidak bisa marah sama sekolah. Datang menemui instrukturnya, Pak, terima kasih saya sudah dibimbing selama ini. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti. Ditanya oleh Anda mau bekerja atau sekolah Anda? Saya mau kerja. Anda tidak memilih itu karena akumulasi rata-rata. Tapi mata kuliah A, B, C Anda lulus. Anda saya carikan tempat kerja A, B, C. Kalau mau kuliah, Anda bisa diterima di sana. Tapi mata kuliah A, B, C dihitung sebagai kredit yang diakui. Yang lain silakan remedi di sana. Ya, memang marketing terus menghubungkan ke institusi yang bisa memfasilitasi itu. Apa ya, marketing. Kemudian yang khas, saya tentang merah kenapa Bapak? Aktivitas itu fokusnya yang merah. Merah itu fokus dari aktivitas. Jadi jangan bahas kemitraan, penguatan, optimalisasi, pembelajaran, perangkat ajar. Itu jadi aktivitas itu yang penting siswa Bapak Ibu. Mohon maaf, yang penting siswa belajar. Gurunya nggak ngajar nggak apa-apa. Suka kan Bapak Ibu? Suka. Tapi pastikan meskipun Bapak Ibu nggak datang, tapi siswa Bapak Ibu belajar. Loh, apa dia ini bisa diakui begitu? Saya rata-rata semenjak saya sejak 97 sampai pensiun. Itu setiap tahun saya tugas luar hampir rata-rata ya 3 bulan. Kalau juga, berarti siswa saya tinggal. Tapi tidak ada siswa saya yang tidak belajar dari materi saya. Tetap belajar. Apa panduan untuk tetap siswa belajar? Nanti sekarang. Ini saya sampaikan medianya. Media yang dibutuhkan untuk job seek.
Jadi kalau ada job sheet, Bapak Ibu mau tinggal workshop 3 hari ya nggak apa-apa. Yang penting siswa belajar, gurunya tidak datang mengajar, nggak apa-apa kalau kepala sekolah tidak memperkara. Tapi kalau direktur kami, pimpinan kami tidak pernah memperkara, syutingnya kemana ini? Tidak ada. Ya karena saya tugas luarnya juga mengikuti perintah pimpinan. Syutingnya kamu hari ini bisa keluar, bisa. Berapa hari bisa di luar? Sampai hari Kamis bisa. Suka surat tugas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis keluar. Tapi kalau Senin sama Jumat saya nggak bisa. Pimpinan saya juga bisa memahami. Oh iya, syutingnya bisa kenal strateginya untuk menguasai area kerjanya. Ya, jadi siswa itu fokus ya Bapak Ibu. Teaching mentor itu fokusnya siswa. Jadi teaching mentor itu fokusnya bukan Pak Menteri, bukan Pak Dirjen. Dirjen sekarang Pak atau Bu? Lupa saya. Karena setelah Pak Mikan itu saya nggak ngerti. Direkturnya siapa? Kepala sekolahnya siapa? Sudah, ya. Yang penting siswanya belajar. Berat lagi ya, membangun apa? Mendevelop, kalau membangunkan kan lain. Mendevelop media belajar yang memastikan siswa mengikuti ritme belajar seperti ajuan keteraturan. Job sheet. Ya, job sheet sendirian nggak bisa, harus dipandu dengan jadwal blok dan jadwal blok. Maaf, hanya namanya saja ya Bapak. Kenapa namanya jadwal blok? Ya namanya saja. Tapi yang penting kontennya. Job sheet itu yang penting juga kontennya. Kenapa? Itu nama yang diberikan oleh direktur SMK waktu almarhum Bapak Mustafiri. Panduan siswa belajar itu job sheet. Beliau tanya, kalau dia apa Mas itu? Kalau dia itu namanya modul nggak begitu. Oh ya sudah, job sheet saja. Karena modul katanya bentuknya lain ya, monggo saja. Namanya ngikut saja yang populer. Job sheet nanti Bapak Ibu tidak sepakat boleh aja dikasih nama lain. Tugas mandiri boleh saja. Jadwal blok tidak dinamai itu nggak apa-apa. Itu dari GIZ, pendampingnya, konsultan pendampingnya dari PSMK waktu itu. Pak, jadwal yang seperti itu kalau saya beri nama jadwal gimana? Ya silakan saja. Kalau situ membuat cepat populer. Tapi yang penting kontennya. Kenapa namanya jadwal? Karena bentuknya sajian blok begitu. Oh ya silakan saja. Tapi yang penting sebenarnya di situ itu konten kamu adalah kontinus dan serempak. Semua alat dipakai, semua energi dipakai, yang pakai siswa dan berkesinambungan. Itu konten utamanya jadwal blok. Jangan kadang sekolah besar punya alat banyak tapi tidur semuanya. Siswanya nggak kemana-kemana. Nah katanya siswanya P5BK. Apanya P5BK? Ya apa? Kunjung sana. Kunjung itu nanti ada waktunya. Ya, indikator yang mau dicapai siswa begitu itu supaya kompeten. Mohon bukan supaya pintar ya Pak Dulu, supaya kompeten. Supingan tidak pintar karena bahasa Indonesia tadi nilainya 6. Tapi supingan bisa membuat surat penurunan apa saja kan bagus. Surat izin tidak masuk sekolah, surat undangan, pengumuman, surat lamaran kerja, proposal unit usaha, perjanjian kerjasama. Yang namanya produk itu ada batasannya Bapak Ibu, ada template-nya. Silakan minum Bapak Ibu. Ini air putih 600 ml. Produk kan? Bapak Ibu kita ajak ke sungai. Ayo minum. Gimana? Itu nggak ada batasannya, airnya mengalir terus ya. Itu bukan minuman ya, itu bukan produk. Itu air mengalir di sungai. Jadi jangan kalau yang namanya air pasti produk tidak. Maksudnya produk yang dikerjakan oleh siswa belajar. Jadi yang namanya produk itu ciri-cirinya ada batasannya, ada template-nya. Karena ada template-nya orang nggak pinter pun bisa niteni, gitu kan? Nah begitu saya bisa niteni, itu saya kompeten. Saya nggak pintar, tapi saya niteni. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia itu luasnya, tapi saya tahu persis. Saya bisa niteni, membuat surat
lamaran kerja itu template-nya seperti ini. Kan nggak ada surat lamaran kerja ditulis satu ini nggak ada. HRD-nya nggak baca, apalagi ditulis kayak cekeran putih itu ya, apalagi mau baca. Syutingnya nggak pintar, terus ini tulisannya bagus, kalimatnya bagus. Kenapa? Karena ada template-nya. Siapa yang kasih template? Gurunya. Jadi mohon maaf supaya Bapak Ibu tidak keberatan menerbitkan. Nah, template itu namanya job sheet. Itu baku, itu ada batasannya. Jadi job sheet itu mengenalkan satu hal yang layanan itu yang bisa dikonsumsi oleh orang lain yang ada batasan-batasannya. Siapkan air 600 ml. Siapkan kopi 1 sloki 1 gelas. Kalau sloki itu agak identik air putih ya. Air putih yang bisa membuat fly itu sloki. Tapi kalau air putih yang itu bukan sloki, cangkir gelas. Aktivitasnya itu ya Bapak Ibu. Jadi yang saya boleh terus di aktivitas itu fokusnya cuma satu ya Bapak Ibu. Kemitraan, penguatan, optimalisasi, pembelajaran, perangkat ajar. Yang penting fokusnya satu. Kalau siswa pasti yang dibutuhkan perangkat ajar. Tapi pegangan saya kan RPP. RPP itu pegangan guru. RPP itu pegangan guru. Jangan siswa suruh baca RPP, pusing Bapak Ibu. Kenapa? Siswa SMK. Nah, Bapak percaya siswa SMK itu lebih baik dari siswa SMA. Ya kan? Saya nggak boleh banter-banter kan nanti ya. Siswa SMK yang di luar mana? Tapi faktanya SMK itu begitu. Apakah di antara Bapak Ibu yang dulu sebelum jadi sarjana itu sekolahnya SMK? Saya nggak yakin Bapak Ibu ini mayoritas lulusan SMA. Yang lulusan SMK saya. Karakteristik lulusan SMK itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kaget. Itulah SMK. Kenapa? Karena orang serba memperoleh mendapat karunia dari potensi akademik itu terbatas. Ya perilakunya seperti itu. Maka kalau ada anak SMK nakal, lu kok dibahas? Tugasnya guru adalah mengeliminasi kenakalan anak SMK. Memang anak SMK karena potensi akademiknya terlahir di situ, bakatnya begitu itu. Ada bawaan seperti itu. Tugas kita adalah mengenai itu, ojo mulai SMK, cari solusinya. Dulu kan waktu saya di SMA, iya di SMA. Ya ada beberapa yang saya lulus mau SMK, itu ada beberapa. Tapi mayoritas anak lulusan SMP itu tetap saja pengennya semua sekolah SMA. Maka begitu ada SMA baru, langsung saja yang mendaftar melimpah. Padahal ada kualitas. Jadi harus diberi solusi. SMK itu harus diberi solusi dan karena ada pemakluman. Ya, kemudian berikutnya ini yang materi 1. Maaf Bika, itu baru materi 1. Materi 1 ini sesuai dengan berikutnya jam berapa? Apakah kita salah dulu dengan mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya Pak? Oh iya, oke. Kalau yang materi 1 diklik ya kali. Iya. Materi 1 itu pembelajaran Bapak Ibu. Saya sesuai dengan dawuh dari Pak Asrofi, karena forum beliau ketat. Asumsi saya, meskipun besoknya jadi kepala sekolah atau kepala dinas atau pengawas sekolah, tapi asumsi saya sekarang ini Bapak Ibu guru. Jadi saya berbaginya ya sebagai guru. Pembelajaran itu adalah wilayah otoritas dan otonominya guru. Kepala sekolah nggak perlu ngerti, nggak apa-apa. Nah ini sebagai mindfulnya. Mindful apa Bapak? Bapak Ibu harus punya komitmen yang amat dalam motivasi di siswa-siswa kita semuanya selalu tumbuh subur pada waktu ketemu saya. Apakah semuanya? Ya mayoritas lah, kalau nggak bisa semua. Kalau anaknya orang banyak, itu nggak bisa langsung semuanya bisa.
Tema-tema pembelajaran yang Bapak Ibu sajikan, pastikan memuat 5 hal itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa tema itu pasti mengantarkan kompetensi kepada semua siswa kita. Semua ya Bapak Ibu, bukan satu dua. Kompeten sebagai operator, kompeten sebagai teknisi, kompeten sebagai ahli. Jangan paksa semuanya jadi ahli, nggak bisa. Karena tadi, apalagi sekolah negeri, ada zonasi, nggak bisa tolak, terima saja, syukuri saja, itu panggilan untuk membangun pahala. Karena dulu di Solo ada kepala sekolah itu menggerutu karena dulu saya kan bisa milih siswa. Tugas guru bukan cuma milih siswa, membantu anaknya orang yang dipercayakan ke sekolah itu, termasuk anak yang bina lingkungan tadi. Tuh, kalau di grup media saya setuju dengan itu. Kenapa? Ya memang harus begitu. Jangan semuanya mengerjakan yang baik-baik. Memang manusia semuanya baik. Allah yang Maha Kuasa itu ciptakan bumi yang tidak mendukung. Orang itu harus pintar, harus pintar. Tapi tugasnya guru adalah membantu supaya yang tidak pintar itu belajar dari yang pintar. Yang pintar itu bisa toleran terhadap yang tidak pintar. Bukan orang pintar dicampur semua, orang bodoh dicampur semua, rusak nanti. Tidak ada keinginan di sana. Uniform itu bagus, tapi dia kabeh kudu warna ini kan semua itu gitu. Jadi menurut saya bajunya beda sendiri. Tapi paling tidak memang jilbabnya beda-beda. Yang berikutnya, di dalam sajian pembelajaran Bapak Ibu pasti menumbuhkan perilaku beradab. Tadi jangan beradab itu punya kepatutan, membangun kepatutan melalui ya, tema-tema yang diajarkan bertahap. Jangan langsung ujuk-ujuk tema bagus. Belum pernah ngerti tentang tutup lagi. Buat air minum seperti yang diberi Pak Zainal. Ini sekolah bagus, Anda harus bisa. Terus gimana caranya? Pokoknya cari. Oh ya tidak. Urut-urutannya pilih air dibelikan dulu. Kemudian cari relasi yang bisa siapkan botol. Kemudian isikan baik-baik supaya tetap higienis. Kemudian berbentuk baik-baik baru di plaster ditawarkan ke pasar. Gitu. Jadi urut-urut begitu. Itu menumbuhkan perilaku beradab Bapak Ibu. Supaya mereka tidak terbiasa membangun tradisi nyontek itu sah. Kalau di praktek nggak bisa. Di praktek itu pasti harus sendiri-sendiri. Kalau di teori, di pengetahuan, nyontek itu seolah-olah sah untuk seluruh siswa di Republik Indonesia. Masih ingat Bapak Ibu, dulu sekolah nggak pernah nyontek? Nyontek. Kenapa nyontek? Mestinya sekolah yang pernah saya lihat oleh remaja-remaja di Swiss itu nggak ada siswa nyontek itu. Ibu-ibu ini dekat sekali. Soalnya 20. Yang ibu itu jawab 12, yang ibu itu jawab. Padahal kita ibu 3, yang ibu di sana jawab 16. Karena saya melihat kok bisa ya, kalau di Indonesia sama ya. Ibu bertiga ini jawabannya kode di Indonesia, dan itu juga sama, adik-adik juga sama. Tapi kalau dia ada ketahuan yang menarik ya tetap saja dapat sanksi. Kalau tetap dilakukan sampai 3 kali ya dikeluarkan. Cuman ada yang dikeluarkan karena minta lebih dari 3 kali. Tujuannya apa? Supaya orang percaya dengan keadaan itu, sehingga bersyukur dengan itu. Setelah itu kemudian saya membangun langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan apa yang bisa saya menjadi upgrade. Tidak apa. Sutimen nggak pernah nyontek. Alhamdulillah nggak pernah nyontek saya. Saya nilai D ya saya nikmati, nilai E ya saya nikmati, nilai C ya saya nikmati. Saya tidak pernah dapat nilai A. Tidak. Saya pernah dapat nilai E, saya pernah dapat nilai D karena saya tidak pernah nyontek. Karena begitu saya dapat skor itu, guru saya rajin mendatangi saya. Sutimen kenapa gue kok D? Gak jelas Pak. Nah waktu guru saya bilang gak jelas itu, guru saya bilang itu namanya pedagogi. Jangan sampai ini yang namanya didaktir. Jangan nilainya E dan D nanti belajar sama temannya. Yang nilainya B sama C. Itu namanya didaktir. Kalau yang namanya pedagogi itu ketemu Sutimen nilainya D tak parani terus. Kalau
Kalau yang lain satu kali pertemuan itu kunjungi sekali, tapi syuting tak kunjungi bisa 3 kali dalam sekali tatap muka. Itu beda-beda. Capek, iya itu pahalanya. Berikutnya, di pembelajaran Bapak Ibu itu mencetak banyak peluang. Bisa mencetak banyak peluang. Apa? Kalau saya belajar, Bapak Ibu mengambil mata pelajaran ya, di mata pelajaran itu elemen 1, 2, 3 itu perintahnya kurikulum Merdeka itu harus sama, semua mapel harus sama. Elemen 1 itu terkait dengan melipatkan nilai. Nah, kertas saja ya. Kalau saya jual kertas saja, nggak ada nilai kan? Tapi kalau saya rekayasa sedikit kemudian saya naikkan dari box begini, kertas lembar tadi nilainya bisa lebih tinggi. Ajari siswa bisa melipatkan nilai. Kedua, ajarkan ke siswa dari mapel Bapak Ibu bahwa di pekerjaan mengolah kertas ini itu bisa menawarkan berbagai profesi. Laden ada, operator ada, teknisi ada, ahli ada. Nanti tinggal ditentukan. Yang namanya helper itu apa? Kertas yang di sana itu disumringin mas, tak jegloki itu helper. Tapi ternyata saya jeglokinya bagus. Supinen kamu jegloki, jeglek karena tangan saya terambil. Kamu tahu? Supinen itu colok apa dilipati dan bagus-bagus itu teknis. Karena sudah mempertimbangkan lurus, garis, ini. Kemudian supinen supaya 100 tapi cepat iya caranya. Oh ya saya harus gunakan alat itu, alat batu ini, alat batu itu, alat itu. Itu namanya ahli. Jadi soal kertas itu ada minimal 4 profesi. Apalagi yang kelima, wirausaha. Saya bisa ngusik di sini, bisa wirausaha di dus. Yang kedua, yang ketiga, teknologi. Bapak Ibu kan sebagai agen marketing ya tentu harus bolehlah mengabarkan tentang teknologi yang berkembang di masyarakat, utamanya di Indonesia dan di sekolah vokasi. Yang dikenal dengan teknologi I0.0. Biasanya Bapak Ibu, teknologi panggul, semuanya dipanggul. Yaitu cuma manual pasar yang buat. Pak, sekitar pikul ya, siap. Tapi zaman maju. Kemudian menjadi I1.0. Oh ya, kalau sekental itu berarti nggak perlu dipanggil, pakai pengukir lah. Oh dipakai dongkrak, pakai apa dan alat bantu. Yang ketiga, yang penerapan tentang elektrik. Oh jangan mungkin itu masih berat. Elektrik saja lah, kasih listrik supaya muncul kipas angin. Ulang-ulang kan kipas gini kan, muncul kipas angin. Itu I2.0. Berikutnya I3.0. Bolehlah sekarang untuk ngipasi angin itu bolehlah pakai untuk kerja yang berikutnya, kerja yang pakai kendali numerik otomatis namanya CNC. Ada yang tidak kenal dengan CNC Bapak? Robot ya paling tidak lihat di film itu I30. Anak sekarang boleh dikenalkan, tapi jangan melupakan I00. Karena fakta hidup di Indonesia itu juga ada pekerjaan yang membutuhkan I00. Dia yang nggak ngurus mana-mana. Dia jangan dikasih pekerjaan jangan I30. Ini urusan nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa memang dia di situ. Dia harusnya dikasih pekerjaan I00. Kemudian yang bahkan ada I40. Semua di buy online. Sampai nggak pernah ketemu pun kenal. Tapi jangan begitu, karena tidak semuanya bisa begitu. Nah, saya boleh. Elemen 1, 2, 3 itu dari satu tema tadi, Bapak Ibu bisa kabarkan. Oh, bisa dipakai untuk membedakan 3 nilai. Lipat nilai, lipat profesi, dan lipat teknologi. Itu ya Bapak Ibu, mengenai peluang tadi. Nah saya nggak tahu apakah ada mata pelajaran yang E1, E2, E3 nya tidak menyebut itu. Bapak Ibu review saja.
Karena setelah kelas 11 sama kelas 12, kurikulum itu diserahkan ke sekolah. Sekolah diserahkan ke guru lah, supaya mendevelop elemen 1, 2, 3 itu isinya melipatkan nilai, melipatkan profesi, dan melipatkan teknologi. Kalau itu sebagai peluang lapangan kerja, luas berarti cuma kerdus saja. Lapangan kerjanya seolah bisa lipat-lipat gitu. Kenapa ada orang nganggur? Nggak semua lulusan dipaksa dengan satu jabatan itu tidak. Berikutnya, nah keunggulan diklik boleh ya. Kenapa saya merah? Itu fokusnya pembelajaran. Ajarkan tema-tema tertentu yang itu merupakan keunggulan sekolah dan keunggulan mahasiswa kita. Keunggulan pertama adalah kebekerjaan. Pastikan saya harus mengajarkan tema-tema yang memperkuat naluri kebekerjaan dari siswa kita. Yang tidak perlu itu jangan terlalu diperdalam. Ciri-cirinya ada. Kemudian yang berikutnya adalah yang memberi kontribusi. Bahasa Jepang itu urut yang tidak menimbulkan beban institusi. Jangan, ya kalau itu harus tegak lagi. Sekali lagi Pak, yang bekerja, klik. Bisa bekerja, bisa lanjut sekolah, bisa wirausaha. Kalau saya boleh usulnya, bekerja lanjut wirausaha, itu urusan saya enggak. Nanti setelah sudah usaha ketemu hal yang dia merasa butuh tambahan itu, pasti dia sekolah. Yang berikutnya, klik saja. Yang berikutnya, kontribusi turun. Itu saja ini. Ya, yang urut. Ya. Urut itu apa? Saya diajari tentang ngerti angka. Iya, soalnya dia nggak cabang. Siswa diajarkan ini berapa ya harganya? Itu ada PKK itu kan Bisa memahami. pastikan dikorelasikan ke tema-tema yang menjadi tema praktik dari sekolah, jurusan sekolah Bapak Ibu. Jangan terjauh, supaya dia ngerti hitungan, supaya pada waktu di rumah Pak, ini kurang itu kurang. Tapi kalau dia terbentuk melalui hitungannya, ya terima kasih Bu, sanggup meskipun semua yang besar ini kurang. Kenapa? Siswa belajar seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban. Kalau kali itu beban orang tua, besok kalau bekerja dalam satu institusi tidak menjadi beban institusi. Besok kalau jadi kelola yang lebih besar, tidak menjadi beban institusi yang lebih besar. Tidak menjadi beban turunan. Saya bekerja selesai. Saya tidak ninggalin utang. Tidak apa ninggalin utang. Maaf. Sukakah Bapak Ibu meninggali utang anak cucu? Itu tidak diajarkan oleh agama Bapak Ibu. Karena agama cuma mengajarkan sodako, berkorbanlah, sedekahlah. Rama itu ajaran utama. Maka menurut saya tidak interest dengan meninggali utang itu menurut saya sama sekali tidak benar. Pak sebelumnya tidak. Saya diakui insya Allah tidak ninggalin utang. Tapi alhamdulillah kontribusi tumbuhnya terhadap institusi-institusi di BRI. Itu harus jadi semangat supaya negeri ini menjadi negeri yang swasembada. Bukan cuma swadaya, swasembada, negeri yang bisa sedekah seperti di negara-negara besar ini. Kita negara besar, tapi mesti kita sedekah. Kenapa? Harus setiap individunya punya yang sanggup bersedekah. Kalau hanya di situ, ya urut itu apa Bapak Ibu? Tidak menimbulkan beban. Goro-goro syutingnya nenek maka lembaga bangkrut, oh ya. Goro-goro syutingnya nenek maka situasi menjadi gaduh, kacau. Itu jangan begitu. Jadi dekatkan mereka, anak-anak kita, ke perilaku yang terkait dengan
memahami situasinya pihak lain. Cita-cita boleh selangit, tapi urutannya. Ini orangnya tidak rasanya ngekor. Kenapa udah kereta cepat? Untuk apa itu? Numpak kuda yang masih tahu di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Boleh. Cuma kan terima warisan. Warisan yang begitu. Kasihan yang sekarang mesake warisan Pol itu tidak baik. Di cewek kuri nggak diajarkan Bapak Ibu. Saya tidak sedang mengkritik atau menulis seseorang ya, tapi itu tidak baik, tidak untuk dibelajarkan. Cita-cita boleh tinggi, tapi manusiawi harus menjadi tabiat-tabiat yang harus dibelajarkan supaya menjadi manusia-manusia yang beradab. Boleh Bapak Ibu? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Oh di close saja Pak, supaya jadi yang selain tadi. Tema nomor 1 di close saja. Yang satu materi 1. Ya. Kalau boleh diklik di hiperlinknya, ada hiperlinknya. Materi 1 yang blok merah sebelah ujung. Bawah. Ya, kanannya ada merah ini. Ya. Bagaimana Pak? Apakah di teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya dulu langsung nanti dibuat? Iya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Saya hanya monggo sambil memperkenalkan diri Pak. Ya, Pak Zainal. Terima kasih Pak Sultimin atas penjelasan panjang lebarnya. Saya panjang dan lebarnya saya bingung saya. Yang pertama aja terkait aktivitas. Ini kalau saya lihat ini mulai dari aktivitas penguatan, optimalisasi, pembelajaran sampai perangkat. Ada yang kurang di kita, itu terutama di aktivitasnya. Karena kemitraan kita ini biasanya kemitraan terkait dengan magang, Pak. Saya mau pencerahannya terkait dengan aktivitas ini, sejauh mana sih sebetulnya dunia kerja, dunia industri ini untuk pembelajaran TEFA ini di sekolah biar bisa optimal. Karena seringkali di pembelajaran ini guru yang paling berperan Pak, karena guru sendiri juga bukan seorang praktisi gitu ya. Kita hanya sekedar mengajarkan siswa terutama dari bahan-bahan buku dan sebagainya. Sedangkan dari dunia kerja ya paling kita mulainya dari awal itu ada yang namanya kegiatan sosialisasi ya Pak, yang awal itu. Kemudian setelah itu ketemunya cuma magang aja Pak. Mungkin SPM, TPS. Di awal biasanya apa Bu? TPS. Sinkronisasi, ya sinkronisasi. Setelah itu kita nggak jalan lagi, kemudian setelah itu ke magang gitu aja ya. Artinya mereka cuma mendapatkan siswa dari binaan guru. Mungkin bisa diberikan pencerahan Pak, TEFA itu sebenarnya seperti apa sebabnya di sekolah seperti apa dan sejauh mana dunia kerja ini kontribusinya ke guru, ke pembelajaran itu seperti apa? Terima kasih Pak. Langsung dijawab. Jadi Bapak Ibu yang lain bisa. Saya tidak lupa mengingatkan pertanyaan. Satu-satu dulu aja. Dari Pak Zainal. Meskipun di awal itu ada sinkronisasi, terkadang tim dari industri yang disuruh hadir ke sekolah untuk mendiskusikan tentang sinkronisasi itu bukan owner ya, karena yang punya arah jalannya perusahaan itu adalah owner. Kadang-kadang itu bahasanya beda dengan owner. Mohon maaf kalau owner itu orientasinya adalah profit, sehingga sampai pemerintahan kepada orang-orang yang melakukan orang tim itu boleh saja begini itu bukan orang hanya buat keputusan tapi tidak mengeksekusi. Nah terkait dengan itu yang paling esensial dari yang dibutuhkan rata-rata orang adalah
tabiat-tabiat yang terkait dengan motivasi, semangat, bukan keterampilan, bukan pengetahuan. Jadi keterampilan itu maunya orang. Kalau maunya timnya itu ya keterampilannya yang langsung jadi. Tapi kalau maunya orang itu supaya datang ke industri untuk dimakan itu semangatnya tinggi, teratur, tertib, punya adab, punya etika. Nah memang urusan teknis itu misalnya ada leadernya, ada mandornya, ada operatornya, itu memang harus dibekalkan yang terkait dengan itu. Nah secara umum kalau Bapak akan bekerja sama dengan industri, ya Bapak siapkan siswa yang punya minimal basic quality, ya. Jadi basic keterampilan siswa itu ada, tapi kultur harian secara sosial itu ada ada. Kalau industri sebenarnya sangat senang dengan hadirnya magang, sangat dibutuhkan. Bahkan kalau kualitas keterampilannya sudah bisa mencapai standar, itu malah lulusan SMK, siswa SMK yang magang ada yang dimanfaatkan menjadi pengganti karyawan. Industri dapat profit. Jadi apakah industri itu tadi sudah saya sampaikan, industri itu maunya kalau ada orang magang itu maunya dapat profit, tidak cuma benefit. Ya memang ada satu dua. Makanya kalau yang namanya benefit itu kan tidak ditanya bahwa anak ini datang itu harus sudah siap keterampilannya, siap adabnya dan lain-lain. Industri bisa suka memberi tambahan untuk. Tapi kalau ada industriawan yang orientasinya lebih orientasi ke profit, anak seperti ini biasanya dikembalikan, nggak mau tambahin. Jadi performa industri itu tidak semuanya sama. Nah, makanya kalau bisa Bapak Ibu bisa kenali waktu silaturahim gimana sih industri ini. Oh industri ini sanggup membina. Karena sebaik-baiknya kita membekali siswa di sekolah, tetap saja tidak pernah bisa matching 100% dengan industri. Nah kalau bisa Bapak Ibu bangun kerjasama kemitraan dengan industri yang juga ada unsur suka membantu. Tapi kalau terpaksanya ya harus pilih siswa yang punya standar yang sudah dicapai itu. Tapi intinya industri suka dengan kunjungan dan makan dari sekolah. Bukan cuma untuk jalin masa depan, tapi untuk saat itu juga. Itu Pak ya. Bagaimana Pak? Sudah bisa dipahami sementara ya. Barangkali dari Bapak Ibu ada lagi yang mau menanyakan, monggo Bu, menanyakan diri Bapak. Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung dari, saya ada Bu Tiwi dari Surabaya kan. Menyambung dari pertanyaannya Pak Zainal tadi. Kalau tadi itu bentuk peran dari Dodi itu kan hanya sebatas makan ya. Nah, saya pribadi itu ingin tahu Pak, apakah ada keterlibatan Dodi itu untuk implementasi TK itu selain itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, jika di dalam institusi sendiri, manajemen maksudnya, itu kurang support atau beda persepsi di dalam memahami TK ini apa yang harus kita lakukan? Karena ngapunten ini menurut versi saya itu seperti itu di pembaca. Ini nggak tahu. Terima kasih. Ibu itu Budi ya. Pertama yang saya jawab yang paling akhir. Kalau di dalam belum bisa menerima atau belum sama persepsi tentang TK, ya Ibu ngajar di prodi apa? Digital. Oh ya. Ada manfaat dari bisnis digital itu kalau itu diimplementasikan dari jasa-jasa dari produk. Ada manfaat di sekolah? Ya, yang di sekolah itu satu komunitas sekolah itu memiliki manfaat dari aspek ekonomi.
ini kayaknya nasional yang seperti itu. Orang sudah meningkat yang mendengar Nah itu dia Pak. Sekarang kita bukan ngapunten ya, kadang-kadang ada pengambil kebijakan yang mungkin apa ya dalam tanda kutip ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tidak atau belum pernah merasakan dari adanya bagaimana sih seandainya ini diimplementasikan secara betul, apa manfaat yang didapat dari sekolah. Atau yang berikutnya ya, karena itu tadi tidak punya resikonya terlalu tinggi atau bagaimana dan seterusnya, sehingga penerapan implementasinya di sekolah itu belum maksimal, sehingga yang manfaat yang seharusnya kita dapat menurut versi kita sebagai tenaga belajar di sana harusnya ada, itu ternyata ya tidak terwujud karena itu tadi mungkin masih setengah-setengah melaksanakannya gitu. Mungkin hanya dari gitu kan, mungkin menurut versi saya. Iya. Yang mengingat ekonomis itu segala sesuatu yang berisiko tinggi. Di dalam TK harus belajarkan hal yang berisikonya tinggi. Supaya dapat manfaat ekonomi. Dari manfaat ekonomi itu tentu kebijakan dari pimpinan sekolah itu yang bisa dipahami oleh komunitas sebagai manfaat. Tidak pasti. Nah, caranya supaya yang risiko tinggi itu menjadi tema belajar di sekolah nanti dikeluarkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Semua yang diajarkan di TK harus ambil yang risiko tinggi. Tapi semua yang risiko tinggi pasti bisa dipelajari di TK dengan tahapan. Jawab sih. Ya memang. Nah, untuk awal ini nggak ada dampak ekonomi itu. Ini ya biasanya hanya dampak capek ya. Tapi begitu sudah ketemu pada target perilaku risiko tinggi, pasti ada manfaat ekonomi. Begitu ada manfaat ekonomi dan pemimpinnya bijaksana. Nah, ini untuk meyakinkan komunitas itu tidak menolak izin ekonomi, tapi harus menahan dari pikiran, tidak mendukung. Tidak bisa itu karena persepsinya seolah-olah ini ada itu tapi tidak ada manfaat buat saya.